Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 5 soal tentang TPS kuantitatif. Ini untuk persiapan UTBK tahun 2023. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Diketahui A sama dengan 3 pangkat 5555, B sama dengan 2 pangkat 8888, dan C sama dengan 15 pangkat 2222. Maka berlaku. Nah, kalau ada soal tipe seperti ini, maka kita harus membuat si soal ini itu menjadi pangkatnya menjadi sama atau bilangan pokoknya menjadi sama supaya nanti bisa kita perbandingkan. Nah, A di sini kalau kita lihat 555, 888, 222 ini kan semuanya kan kelipatan 11 ya. Jadi bisa dikalikan 11. Jadi A sama dengan 3 pangkat 5555. Ini kalau misalkan angka satu-satunya kita keluarkan, berarti kan sama aja dengan 3 pangkat 5 dikalikan 1111. Gitu kan ya, karena 5 kali ini sama dengan ini. Kemudian yang B 2 pangkat 8888, ini pun bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 8 dikalikan 1111. Gini ya. Kemudian yang C 15 pangkat 2222 sama aja dengan 15 pangkat 2 dipangkatin sama gini ya. Nah, karena di sini pangkatnya sama, ini bisa kita abaikan. Gitu ya, jadi nanti tinggal kita cari ini aja, 3 pangkat 5 nilainya berapa, 2 pangkat 8 berapa, 15 pangkat 2 berapa, itu nanti bisa kita bandingkan. Kemudian ini kita pangkatkan, 3 pangkat 5 yaitu 2, 4, 3, kemudian 2 pangkat 8 itu 2, 5, 6, dan 15 pangkat 2 yaitu 225. Nah, berarti ini bisa kita cari hubungannya. Nah, jadi dengan kata lain yang paling kecil siapa nih? Yang paling kecil itu kan si C ya. Jadi dengan kata lain C itu nilainya kurang dari A, kemudian kurang dari B, karena B ini yang paling besar. Jadi C kurang dari A kurang dari B, jawabannya yaitu yang E. Nomor 2, nilai dari 73 pangkat 3 ditambah 29 pangkat 3 dibagi 73 dikali 44 ditambah 29 kuadrat adalah, nah kalau misalkan kita lihat di sini kan angkanya kan hampir sama ya, 73, 29, ini 73, ini 29. Nah, tapi di sini ada 44. 44 ini kan bisa kita cek ya, 44 itu ternyata ya bisa kita ubah menjadi 73 dikurangi 29 ya enggak, 73 dikurangi 29, maka bentuk ini itu bisa kita ubah menjadi 73 pangkat 3 ditambah 29 pangkat 3 dibagi 73 dikali, nah 44 ini nih diubah menjadi 73 min 29 ditambah 29 kuadrat. Gitu ya. Nah, karena di sini angkanya hampir sama semua ya, yaitu angka 73 sama angka 29. Nanti kita gunakan aja pemisalan. 73 ini kita misalkan A dan 29 itu kita misalkan B. Maka bentuk ini sama aja dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dibagi A dikali ini A ya, ini berarti A min B ditambah B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kalau dijabarkan sama aja dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dibagi, ini kalau dikalikan A kalikan A kuadrat min AB ditambah B pangkat 3. Kemudian kita ingat penjabaran dari bentuk A plus B pangkat 3. A plus B pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan A plus B ya. Selain itu bentuk A plus B pangkat 3 itu bisa juga kita jabarkan menjadi A plus B dikalikan A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, ini perlu diingat karena sering banget keluar bentuk perpangkatan 3. Nah, karena ini kan dia sama nih ya, maka bentuk yang atas ini A pangkat 3 plus B pangkat 3 kita uraikan menjadi A plus B dikalikan ini ya A kuadrat min
AB plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, dibagi sama A kuadrat min AB plus B kuadrat. Ini kuadrat ya, sama kayak ini ya. Nah, sama berarti tinggal dicoret. Maka sama aja dengan A plus B. Kita masukkan. Tadi A-nya siapa? A-nya adalah 73 dan B-nya adalah 29. Tinggal kita jumlahkan aja. 73 tambah 29 yaitu 102. Maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 3, jika A plus B sama dengan 5 dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 11, maka nilai dari A pangkat 3 plus B pangkat 3 adalah, nah ini sama seperti yang tadi juga ya, dia bentuk perpangkatan 3 ya. Kita lihat dari yang diketahui. Yang diketahui adalah A plus B sama dengan 5, sedangkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 11. A kuadrat plus B kuadrat itu kan bisa kita jabarkan ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 11. A kuadrat plus B kuadrat ini bisa kita ubah menjadi A plus B dikuadratin dikurangi 2AB sama dengan 11 gitu ya. Nah, sedangkan di sini kan ada A plus B nih. A plus B-nya udah 5, jadi 5 kuadrat dikurangi 2AB sama dengan 11. Tinggal kita pindah ruas aja, berarti 2AB sama dengan 5 dikuadratin tuh 25 ya. 11 pindah ruas jadi min 11. Jadi 2AB sama dengan 25 dikurangi 11 yaitu 14, berarti AB sama dengan 14 bagi 2 yaitu 7. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari A pangkat 3 plus B pangkat 3. Tadi kan di soal nomor 2 sudah kita jabarkan ya, bentuk A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu bisa diubah menjadi A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan A plus B, seperti ini ya. Nah oke, tinggal kita masukkan aja. A plus B nya kan udah ada, A plus B nya 5, berarti 5 pangkat 3 dikurangi 3 kali A kali B. A kali B nya itu 7 dikalikan A plus B nya adalah 5. Nah udah, ini kita jabarkan. 5 pangkat 3, 5 pangkat 5 itu kan 25 ya. 25 kalikan 5 berarti 125 dikurangi ini 3 kali 7 kali 5 itu 35. 35 dikalikan 3 yaitu 105. Berarti 125 dikurangi 105 yaitu 20. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 4, jika P adalah solusi persamaan dari X pangkat 7 min 3 sama dengan 0, maka nilai dari P min 1 dikalikan P pangkat 14 plus P pangkat 15 plus P pangkat 16 dan seterusnya sampai P pangkat 41 adalah, nah dibilang bahwa P ini adalah solusi persamaan. Kalau solusi persamaan berarti P ini adalah akar dari X pangkat 7 min 3. Jadi nanti ketika kita substitusikan itu jadinya P pangkat 7 min 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah di sini adanya bentuk seperti ini. Ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu ya. P min 1 dikalikan P pangkat 14 plus P pangkat 15 plus P pangkat 16 plus dan seterusnya P pangkat 41. Nah ini kalau kita jabarkan itu sama aja dengan kita kalikan satu per satu ya. Kita kalikan. Nah, P dikalikan P pangkat 14 itu kan P pangkat 15 ditambah P kalikan P pangkat 15 berarti P pangkat 16 ditambah P pangkat 17 dan seterusnya sampai yang terakhir P dikalikan P pangkat 41 itu P pangkat 42. Gitu ya. Kemudian ini juga kita kalikan. Nah, min 1 kalikan P pangkat 14 berarti min P pangkat 14 ini min P pangkat 15 min P pangkat 16 dan seterusnya sampai ini min ya, dan seterusnya sampai min 1 kalikan ini P pangkat 41. Nah kalau kita lihat ini nanti dia menjadi saling menghilangkan gitu ya. Ini ada P pangkat 15, ini P pangkat 15 berarti dia dikurangi, ini habis. Nah ini sama ini habis juga. Ini sama ini habis sama yang setelahnya dia gitu ya. Nah sampai yang terakhir itu P di sini ya. Di sini kan sebelum P pangkat 41 kan sebelum P pangkat 42 kan pasti P pangkat 41 ya. Jadi di sini dihilangkan sama dia gitu ya. Berarti nanti sisa P pangkat 42
dikurangi P pangkat 14, sisa ini. Nah, sedangkan tadi dibilang bahwa P ini adalah solusi dari X pangkat 7 min 3, jadi tinggal kita substitusikan aja. X pangkat 7 min 3 sama dengan 0. Kalau P adalah solusinya, berarti P kita substitusi ke sini. P pangkat 7 min 3 sama dengan 0. Dengan kata lain, P pangkat 7 sama dengan 3. Nah, karena nilai P pangkat 7 sama dengan 3, nanti kita substitusikan ke sini. Ini kita buat menjadi P pangkat 7. Nah, karena di sini 42, kita tahu bahwa 42 itu sama aja dengan 7 kali 6 ya. Maka ini bisa diubah menjadi P pangkat 7 dipangkatin 6 dikurangi P pangkat 14 itu P pangkat 7 dipangkatin 2, ya kan? 7 kali 6 42, 7 kali 2 14. Nah, tinggal masuk aja. P pangkat 7 itu kan nilainya 3 ya, jadi 3 pangkat 6 dikurangi 3 pangkat 2. Nah, ini tinggal dicari nilainya. Karena di sini sama-sama 3, kita keluarkan aja biar mudah ya. 3 pangkat 2 dalam kurung, ini 3 pangkat 4 dikurangi 1. 3 pangkat 2 itu 9 dikalikan 3 pangkat 4 itu 81 ya, dikurangi 1. Jadi sama aja dengan 9 dikali 81 kurangi 1 itu 80. Nah, 7 kali 80 berapa? 9 kali 80 itu berapa? 9 kali 8 kan 72 ya. Jadi 720. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, diketahui A sama dengan 2020 kuadrat ditambah 2019 dikali 2020. Sedangkan B sama dengan 2019 kuadrat dikurangi 2019 dikali 6060. Dan C adalah 15128. Berapakah nilai dari akar dari A plus B plus C? Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita lihat ya, di sini kan sudah angka nih. Sedangkan ini operasi. Nah, operasi ini harus kita sederhanakan. Kita lihat di sini angkanya kan sama nih, 2020, 2019. 2019 ya, 2020. Nah, sedangkan 6060 itu bisa diubah menjadi 3 kali 2020 ya. Nah, jadi nanti kita misalkan aja. Kita misalkan 2020 ini kita misalkan X, dan 2019 itu kita misalkan Y. Berarti ini kan dia jadinya X kuadrat, ini ditambah Y, ini dikalikan X gitu ya. Ini berarti Y kuadrat, ini dikurangi X, dikurangi Y ya, ini Y, kemudian dikalikan 2 kali X gitu ya. Nah, A sama dengan apa tadi? X kuadrat ditambah Y dikali X. Sedangkan B sama dengan Y kuadrat dikurangi 2, ini Y ini 2X ya, berarti Y kali 2X atau 2YX. Nah, sekarang bisa kita apakan nih bentuk seperti ini? Bisa kita eliminasi ya, atau bisa kita jumlahkan ya. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan jadinya apa nih? A plus B sama dengan ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini YX kan sama aja dengan XY ya. YX dikurangi 2YX itu sama aja dengan min YX. Nah, ini kan sama aja dengan A plus B sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi XY ya. Kita tahu bahwa bentuk ini X kuadrat tambah Y kuadrat min XY itu sama aja dengan X min Y dikuadratkan ya. X min Y, sebentar, ini kan 3 kalinya nih, 6060 itu dia 3 kalinya, berarti 3X ini ya, berarti ini 3XY, ini 2, nah ini 2. Nah, betul ya, X min Y kuadrat itu kalau dijabarkan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Nah, jadi kita masukkan aja, berarti A plus B sama dengan X min Y, X-nya itu 2020 dikurangi Y-nya 2019 kuadrat. Berarti A plus B sama dengan, ini kalau dikurangkan kan 1 ya, 1 kuadrat berarti 1. Ya udah, berarti tinggal akar dari, nah A plus B ini tadi ketemunya 1, jadi 1 ditambah C, C-nya itu 150
128. Berarti akar dari 15129. Nah, kalau misalkan mencari bentuk akar seperti ini sudah pernah saya bahas ya. Kalau misalkan mencari bentuk akar itu, ini kita bagi dulu ya. Ini kita ambil 2 angka. Nah, kita lihat yang depan. Kalau ini kan akar dari 9 kan udah otomatis 3 nih ya. Nah, tinggal kita lihat yang ini. 3 angka yang depan. 151 itu kan bentuk kuadrat dari berapa tuh? 12. 12 kalau dikuadratin kan 144. 12 kuadrat. 13 kalau dikuadratin itu 169. Nah, karena ini 151 berarti kan dia lebih dekat ke sini kan ya. Kalau ini kan dia kelebihan. Berarti ini 12. Berarti akar dari sini yaitu ini 12, di sini 3 angka terakhirnya. Jawabannya berarti yang A gitu ya. Atau kalau misalkan belum tahu cara ini bisa kalian kalikan aja ya, karena akar itu kan sama aja dengan angka ini dikuadratkan gitu. Nah, oke, itu tadi adik-adik 5 soal tentang TPS ranah kuantitatif, semoga bisa difahami. Kalau ada yang belum paham bisa kalian kirim di kolom komentar ya, misalkan ada pertanyaan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.